Mana untuk undangan besok dari pihak Nopi untuk duduk bersama Ya. terkait penyelesaian uang donasi? Kita ini kan sebenarnya punya niat yang bagus untuk Agus gitu. Ya. Jadi pada dasarnya kita akan menggunakan apapun yang terbaik buat Agus. Kecuali ada persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal, persyaratan-persyaratan yang melanggar undang-undang gitu. Kecuali kalau sesuatu yang lurus dibelok-belokkan, dibengkok-bengkokkan. Contoh, Agus itu kan berobat awalnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan sarana BPJS. Diterima loh. Tiba-tiba dipindahkan ke Jakarta Eye Center. Tidak seketika juga langsung stop di Rumah Sakit Cipto. Tentu ada kontrol dan informasi gitu. Ketika datang ke sana sesuai jadwal, sebenarnya dia berobat di 5 rumah sakit asal gratis saya sebenarnya nggak apa-apa. Dia bagi-bagi misalnya buat kulitnya di sini, buat TBC-nya di rumah sakit ini. Selama tidak merepotkan ketua yayasan sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi yang terjadi diejek, woi guys, uang 1,5 miliar ada nih, tapi masih BPJS. Itu aja kuncinya sih di situ. Kalau nggak ada kalimat itu mah, tinggal bisikin aja. Agus sayang, kamu telah punya uang yang banyak dari donasi. Ya, jangan sampai donasi tahu bahwa donatur tahu kamu berobat di BPJS. Karena nanti mereka berpikir kok minta sumbangan tapi nggak berobat di tempat yang mahal, kan gitu. Saya rasa juga para donatur ini kalau misalnya tahu Agus bisa memanfaatkan efisiensi daripada penggunaan dana itu, tidak asal-asal mau berobat ke Amerika, berobat ke Kanada atau ke Boston. Ayo, pasti mereka bilang, ini orang kita ngumpul sumbangan dari 7.000 perak, 12.000 perak, kok maunya ke Amerika, kok maunya ke Singapura, kan kira-kira seperti itu. Jangan juga setelah uang disimpan, kemudian kita mau berobat ke Jakarta Center, diungkapkan lagi, ya coba dari kemarin kita bawa ke Singapura. Jangan dibalik-balik seperti itu. Ini adalah cara-cara yang menurut saya cara-cara yang apa ya, nggak akan pernah ada selesainya gitu. Konfliknya pasti terus-terus gitu. Oleh karena itu tim pembela kaum lemah mengambil satu keputusan bahwa apapun upaya telah kita lakukan, termasuk somasi, menagih kembali uang dan melaporkan ke polisi, itu kami kesampingkan dulu. Kami fokus kepada pengobatan Agus. Kita fokus pada proses hukum Agus, ya, fokus di situ. Sehingga ketika kalian ribut dengan menggunakan cara-cara para netizen sekarang semua pada buta matanya, netizen yang kontra Agus, yang tidak suka Agus. Mereka ngomongnya ngejek-ngejek Agus semua gitu. Oleh karena itu saya ajarkan Agus sudah diam aja, nggak usah dengar apa-apa seperti itu. Yang penting Agus tidak nipu, yang penting Agus tidak macam-macam. Yang penting uangnya kan bukan di Agus, uangnya udah di Nopi, di yayasan. Ya udah, ternyata jurus itu kita lebih baik berbuat daripada berkomentar, lebih baik berbuat daripada berkonflik. Alhamdulillah Agus minggu depan akan operasi. Kemudian hingga akhirnya yang kita anggap lawan-lawan kita ini mengundang kita untuk hadir di acara besok. Saya nggak tahu, undangan tuh yang saya baca itu hanya mengundang Agus, mengundang Farhad Abbas untuk hadir, yang mana nanti disiarkan secara live dan dihadiri oleh tokoh-tokoh, oleh donatur semua. Untuk apa? Saya ini adalah pengacara profesional yang sekarang merangkap tugas sebagai perawat Agus, mengantarin dia ke rumah sakit semua. Gara-gara siapa? Gara-gara yayasan aja. Yayasan yang katanya mengurus Agus, mencarikan donasi dan lain sebagainya, otomatis mentelantarkan Agus. Akhirnya saya bekerja sebagai dengan teman-teman semua. Kalau nggak kita dorong Agus, kita daftarkan ke dokter. Kalau agak lama kita lobby supaya lebih cepat. Kalau misalnya kedinginan minta AC yang dikecilin. Kalau misalnya
antri, kemudian ya otomatis kalau masuk ke tempat yang penuh dengan pasien, kita tidak seperti biasa ya, pasti kita melayani foto memoto teman-teman yang masyarakat yang melihat. Jadi otomatis kalau satu hari kita biasa senyumnya 1000 kali, ketika kita masuk ke tempat keramaian, senyum kita ketika selfie segala macam harus lebih dari 5000 kali, mungkin 10.000 kali senyum. Itu menambah satu pekerjaan yang menurut saya amal ibadah juga gitu. Tapi kemudian apabila besok kami datang, mudah-mudahan, maksud saya gini, kalau orang mau damai itu nggak ada syarat lagi. Syaratnya adalah siapa yang melanggar norma hukum akan dihukum. Siapa yang curang akan kena ganjarannya, baik ganjaran sosial maupun ganjaran hukum dunia maupun hukum akhirat. Kenapa? Karena saya katakan Agus ini tidak punya kemampuan untuk berbelanja secara nasib, secara frontal. Dia tidak punya keinginan itu. Sampai kalau dijemput sama stasiun TV mobil pun, saya masih mengingatkan, nanti tolong supirnya dikasih 100.000. Saking takutnya dia menggunakan uang itu gitu. Walaupun dijemput gratis, nanti uangnya saya gantikan gitu. Itulah cara-cara saya. Ini orang udah trauma gitu. Saya bayangkan kalau orang yang menjemput untuk stasiun atau ke dokter, nanti tolong tipsnya bayar tunai. Takutnya nanti bayar melalui GoPay lagi, dihujat lagi menggunakan uang itu. Karena rekening Agus ini sudah dipublish. Sampai sekarang kalau ada yang masih menyumbang rekening Agus dan tahu dan tersebar itu dan tahu dan mendukung kembali Agus, kemungkinan bisa bertambah juga rekening Agus menjadi bisa 5 miliar, bisa 100 miliar, tergantung rasa kasihan dan rasa peduli empatinya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kan itu rekamannya kan bisa beredar kemana-mana gitu. Termasuk saya yang mendonasi sebagai donatur sebelum. Nah, sebagai catatan, kenapa pihak lawan harus berdamai dengan kita? Karena persoalan hukum sudah menjerat mereka. Hasil investigasi tim kami, ya, bahwa Novi melalui yayasannya tidak memiliki izin untuk melakukan donasi dalam perkara Agus. Novi maupun Denny Sumargo tidak punya legalitas untuk melakukan donasi atau pengumpulan dana masyarakat secara terbuka tanpa izin dinas sosial. Kalau kita membawa kemana-mana, orang yang paling bertanggung jawab ini adalah Novi dan Denny Sumargo. Tapi pengumpulan donasi itu ada berbagai macam jenis. Khusus buat Agus itu namanya charity. Kayak sumbangan sukarela seikhlasnya aja. Itu tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak ada pajaknya. Kayak misalnya ada rekan-rekan artis yang sakit, ya Mas Didi. Kemudian untuk membeli obat, membayar rumah sakit, kumpullah kawan-kawan uang ini. Itu nggak perlu dilaporin ke dinas sosial. Pemahaman ini yang tidak dimiliki. Ketika awalnya mereka yakin itu sebuah charity, tiba-tiba ketika ribut dan tersinggung, dia bilang ini donasi dan harus. Itulah mengatakan bahwa dia menakut-nakuti, mengancam, sehingga beralihlah dana charity itu kepada yayasan tersebut dengan ditakut-takuti semua. Padahal dia tidak menyadari. Dua kesalahannya, pertama melakukan donasi, yang kedua adalah melakukan pemindahan rekening charity tersebut ke dana yayasan. Nah, coba wartawan, kita tanya aja kemana-mana, termasuk Abraham Silaban, Otman Faris, Kamarudin Simanjuntak, Alvin Lim. Tokoh-tokoh ini
bukan mendukung Farhad Abbas, tapi menyatakan selama uang itu dikasih ke Agus, itu sudah sah milik Agus. Kalau kalian ambil dari rekening Agus sama dengan mencuri. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini berpikir positif lah. Harusnya kesalahan saya, kelemahan saya di sini. Bukan kami bermaksud baik untuk melindungi ini, jangan sampai nanti donasi. Bukan memanggil para donatur dikumpulin, diberi surat kuasa untuk menagih. Dengan alasan paguyuban atau ada koordinatornya, nggak seperti itu. Janganlah mencari-cari pekerjaan seperti itu. Terutama pengacara-pengacara ini. Saya mau tahu kalian ini jelas nggak organisasi advokatnya? Jelas nggak sekolah di mana kalian nih? Tamatan di mana? Mana foto kuliah dulu? Mulai SD, SMA, ijazahnya saya mau lihat dulu. Gitu. Jangan tiba-tiba tukang sulap dan pemain badut tiba-tiba jadi pengacara. Betul nggak? Siapa yang pemain sulap? Mungkin katanya ada pengacara yang sana dulu suka jadi pemain akrobat badut-badut apa? Tukang sulap. Saya dengar itu ada. Tiba-tiba sulap punya izin advokat gitu. Jangan tersinggung ya. Gitu. Tapi yang jelas kalau kalian mau masuk ke ranah pembelaan kami ketika menangani satu perkara itu tidak asal-asal pingin ngetop. Pertama saya menangani kasus Agus, satu kalimat Farhad ditertawain satu dunia. Ketika ada Kamarudin Simanjuntak, saya mengatakan sudah berkurang satu orang, tidak sedunia menertawain saya. Muncul ramai sampai hari ini. Saya tidak akan mendiskreditkan kalian yayasan gitu, karena menurut saya ketika saya berperang, wah ini agak bahaya nih. Ini bahaya nih. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini, yang kalian lawan ini, yang kalian sini adalah orang buta gitu. Tidak ada hal atau yang menghalalkan bahwa kalian tuh hebat atau menang jika melawan orang buta. Gengsi dong, orang butanya dilawan. Terus ngejek, Farhad Abbas pengacara pembela si buta. Kenapa kalau buta? Harusnya kalian bersama saya, bukan kalian menghujat saya. Jadi saya menyambut positif apabila memang kalian ingin mengundang kami untuk mengembalikan uangnya Agus. Silakan, awasi, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian mencontoh kita bayarin Agus, kasih uang dia. Gus, uang ini buat kamu, jangan kasih siapa-siapa. Gak begitu, jangan pelit sama yang kamu numpang rumah tangganya. Kalau rumahnya bocor, perbaikin, pakai aja uang ini. Mau kasih ke ibumu, kasih ibumu. Ketika kita ngomong begitu, pikiran kita tuh kayak menggelapkan mata-mata gitu. Menggelapkan mata, kemudian kan saya udah katakan nih, kenapa tidak stabil emosional Agus? Karena gini, ini fungsi mata, saraf mata ini kalau itu mata suka bergerak begini-begini. Itu apa? Karena dia sangat sensitif. Kalau panas gitu. Nah, kalau kita buka mata kita begini aja 5 menit, panas banget. Coba ada yang tahan nggak begini matanya 5 menit? Pasti bergerak gitu. Nah, kalau ditutup juga mata begini nggak enak juga. Pasti membuka kecuali tidur. Nah, tapi kalau Agus yang biasa normal, kemudian dia begini. Coba contoh. Denny Sumargo, Novi, kita mediasi. Agus sendiri, nggak boleh ada pengacara, nggak boleh ada kamera. Yang bener aja. Ini orang buta, orang sakit. Kalau perlu Agus di rumah sakit, biar kita yang datang damaikan. Dia kan dalam kondisi, dia kan dalam kondisi tidak normal gitu. Kenapa ditantang untuk menjadi seorang normal tanpa pengacara gitu? Itu tanpa disadari mereka menghina profesi yang mulia ini, pengacara. Dianggap kita ini jadi pengacaura. Padahal kita ini pengacara. Kan aneh gitu. Kita di posisi yang mulia mendampingi Agus, Farhad datang membuat nimbrung segala macam. Masa aku ini hampir 1 bulan loh berhadapan dengan kalian semua nih. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang saya lakukan hari ini dalam urusan rumah sakit.
Saya nggak pernah ngantar, punya pacar, punya istri juga ngantar-ngantar ke rumah sakit pun, kecuali pernah dirawat dulu punya mantan 12 hari, saya betul-betul 12 hari. Siang malam saya jaga gitu, karena ya siapa lagi menjaga kalau bukan kita suami ya, waktu dulu. Nah sekarang kalau sudah ada kasus bapak saya juga sakit, kita ganti-gantian. Kemudian Agus, ya untung Agus orangnya ditemani Wawa dan anaknya Miftal dan Wulan. Jadi Agus itu lupa kalau dia buta karena banyak sekali orang di sampingnya, mengambil air, ambil makanan, semua lengkap gitu. Makanya saya bilang sama teman-teman, nanti kalau kita nyumbang jangan hanya nyumbang Agus ya, kasih juga Wawa uangnya. Wawa juga itu harus dikasih. Kenapa ya? Anggaplah dia dapat rezeki juga ya. Bukan hanya yang dapat rumah orang buta, yang dapat rezekinya orang buta, orang yang ditinggalin juga akan dapat rezeki. Bahkan kalau bisa Wawa dapat rezekinya lebih besar daripada Agus, karena dia menampung dan mau bersempit-sempit di situ. Buktinya apa? Wawa dapat AC, Agus juga dapat AC. Kemarin teman-teman bilang tolong ganti kasurnya Agus. Wah, Agus bilang udah cukup ini. Oh, yang lubang yang bocor itu adalah kasurnya Wawa. Udah kita ganti nanti. Oh jangan Pak, ini bagus Pak. Itu hanya alasan itu di bawah gitu. Sampai disitulah kita memperhatikan gitu. Nah, cuman ini saya belum ngecat rumahnya supaya rapi, perbaiki kamar mandinya gitu. Tidak mau, takut Pak nanti dikira renovasi rumah, takut dikira memanfaatkan uang donasi, kira seperti itu. Kembali ke acara agenda besok, insya Allah kita akan hadir. Hari ini saya akan kirim surat, kita akan hadir. Barang Agusnya atau gimana Bang? Ya rame-rame kita datang semua. Nah ini Bang, dari setelah pihak uang diserahkan pada Agus, apakah nanti Abang akan mencabut laporan terhadap Nopi atau tetap saja proses hukum berjalan? Enggak, kalau saya dari dulu begini, dari awal kan sudah ingatin. Farhad Abbas itu tidak jahat. Farhad Abbas itu sama Krisnamurti itu kita itu nggak ada ganggu-ganggu orang, kalau orang lain nggak ganggu kita. Tujuan masuk kita di sini adalah untuk orang kembali pada fungsi dan peran masing-masing gitu. Kalau Novi peran kemanusiaannya, ya manusia kan manusia. Jangan hanya gara-gara ribut tiba-tiba kawan jadi lawan. Itu doang saya. Nah, saya juga nggak tahu besok apakah dia ngejek-ngejek kita dulu, dia ngetes ilmu kita, atau dia bicara hukum, kemudian kita ribut, tiba-tiba kita pulang keluar dengan emosional atau dengan pecah banjur, ataukah mereka bilang ini uang silakan Agus atur-atur. Ya, kita nggak tahu, nggak diberi bocoran sampai saat ini. Coba dia beri bocoran. Misalnya besok akan dikembalikan uangnya Agus, akan dibantu, dirawat, akan dijaga 2 orang di rumahnya Agus, dikasih 2 satpam, dikasih Nopi dengan Gary ganti-gantian tidur di situ untuk mencatat keuangannya. Wah senang banget akunya. Betul nggak? Suruh aja sekali 2 kali aja ke Ciledug kalau mereka betah. Kalau orang yang tinggal di Ciledug pasti betah, itulah negeri damai. Tapi kalau orang yang biasa tinggal di Jakarta disuruh ke Ciledug, rumahnya dekat bengkel, tiap hari bunyi bengkel, bunyi las segala macam, apa dia betah? Nah jadi besok saya, Agus semua akan hadir dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kemudian kita akan besok, karena ini sifatnya mungkin damai, kita akan angkat 2 atau 3 orang juru bicara utusan khusus, yaitu Mustafa Nahrawardaya dengan Zanzan Bella dan Repli so. Nanti peran, jadi kita ini sebagai tamu, nanti event organizer-nya yang membawa pasukan ini adalah Zanzabela dan Mustafa Nahrawardaya, Rafli Pagar Bumi. Mereka bertiga ini kan ada timnya gitu. Tapi yang jelas saya sebagai pelopor dalam perkara ini bersama Krishna berdua. Kemudian Krishna lagi di Melbourne di Australia. Jadi saya yang akan bersama-sama besok.
untuk Bang, pertanyaannya belum dijawab terkait laporannya akan dicabut apa enggak? Atau menunggu besok hasil dari pertemuan ya. itu? Kalau mereka kan selalu ngomong bahwa kami akan menyerahkan uang haknya Agus, tapi tidak minta cabut laporan kan begitu kan kalau Ya, nggak tanpa salah. syarat. Tanpa syarat. Ya. Karena Kalau dia ngembalin uangnya Agus kemudian memperlakukan dan mengajak baik Denny Sumargono maupun Novi mengajak semua orang stop bully Agus, Agus adalah korban kayak Denny Dargo ya. Itu Sumargo. bukan Denny Darko. Denny Darko, itu kan bagus tuh. Dia minta supaya biar bagaimanapun Agus itu adalah korban. Ada apa dengan Indonesia? Belum lagi lapar kah? Belum makan siang gratis kah? Sehingga emosionalnya dilampiaskan ke Agus. Bang, siapkan strategi khusus nggak sih untuk datang besok, Bang? Apa sih? Saya adalah orang yang paling siap dengan strategi ketika harus berhadapan dengan lawan-lawan yang dikelilingi oleh ratusan pengacara gitu. Bang, tapi Mas tetap kemarin kan Ibaratnya kalau saya bawa senjata begitu, senjata saya harus double gitu. Itu sudah protap kami gitu. Bang, laporan berarti gimana? Kan besok juga Abang dipanggil juga kan untuk pemeriksaan Novi. Ya, besok kan tidak sengaja juga. Agus dipanggil jam 1. Kalau acara dia majuin jam 9 pagi atau jam 8 pagi ya, besoknya pagi ya damai ya, kita nggak jadi ke polisi lah. Kira-kira begitu Kak? Ngapain? Orang sudah baik, kan siapa tahu dia hilap dengan menyimpan dana ini, kemudian dia sadar, oh ternyata benar, ternyata ini. Ngapain kita bikin susah orang? Mau nggak kalian kalau kita juga senang-senang, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang bikin susah kita, ya kan? Artinya dapat disimpulkan Abang akan mencabut laporan ya kalau Novi menyerahkan uang tanpa syarat kepada Agus ya Bang ya? Bukan. Novi itu harus menyerahkan. Kalau sekarang kita ngomong ya serahkan aja di kepolisian. Tapi kalau orang-orang ini punya niat baik dan sadar dan mereka mengatakan itu, saya rasa Farhad Abbas itu bukan apa ya, bukan cari gara-gara dengan orang-orang yang tidak perlu dijali, bukan begitu. Saya hanya lu jangan hajar orang buta. Lu ngajar buta lawan gue. Tapi kalau lu sayang orang buta, ya kita juga sayang sama kalian, kan simple. Betul nggak? Wartawan ini maunya kita ribut terus atau mau kita damai? damai. Damai banyak beritanya atau ribut banyak beritanya? Damai pasti banyak beritanya juga. Nah, itu luar biasa. Ini baru wartawan yang sudah makan siang ya. Gratis. Bang, dari pihak Nopi kan mengatakan kalau Belum makan siang gitu ya. Bang, dari pihak Nopi kan mengatakan kalau mata Agus ini jadi prioritas utama. Kalian kemarin saya tuh yang pekerjaan yang paling berat bagi saya adalah membuka matanya Agus di muka umum dengan terang-terangan di depan dokter. Ada dokter yang ngomong, biar kita membuka inilah supaya nanti masyarakat bilang kalaupun Novi mau damai dengan kita bukan gara-gara Novi itu takut sama Farhad atau Novi takut di penjara, mereka nggak takut. Nih. Jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, bikin luka lagi, baru ditutup lagi, nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya Teman-teman nggak yakin nih buta ini, berat ya. hilang matanya. Operasinya hanya estetika aja, membuat yang buruk itu menjadi sedikit bagus. Satu. Nih. Kita ambil untuk nutup kesananya nih, taruh ke sini. Untuk mengakalin Ditutup mungkin ini. mengakalinnya aja operasi estetikanya kurang karena udah keras semua. Hitam-hitamnya dibersihin, itu dijahit. Nah nanti kita ambil dari kulit yang ini untuk nutup ke sana. Nah, sangat keterlaluan kalau Novi sudah melihat itu dan uangnya masih disimpan. Dan bagi kami operasi ini tanpa uang itu pun tetap jalan. Kalau uangnya kurang, mana celengan buat wartawan, mana? Ada bantu? Ada? Nggak ada yang bantu kan? Gara-gara apa? Gara-gara malah ada uang 1,3 miliar kan? Itu. Tapi kita nggak buka celengan. Hanya butuh dari wartawan adalah doa dan semangat buat Agus. Tolonglah beritanya dilurus-luruskan, jangan dibengkok-bengkokkan, jangan diadu dombakan.
Kalau perlu kalian bilang, iya saya udah lihat matanya Agus, kasihan Denopi, kasihan gini-gini, kasihan Gary, kasihan siapa nama pengacara itu, Brian. Pranade, Brian. Brian. Dan buat pengacara-pengacara yang lainnya itu jangan baper ya, jangan baper, jangan ada lagi pengacara ring 1, ring 2, ring 3, tahu diri juga. Kalian itu kan bukan dicari sama Nopi, kalian itu kan cuma menyodorkan diri ngejelekin kita. Setelah ngejelekin kita, kalian dianggap orang yang mempro gitu. Dan kalau kalian nggak dipakai, jangan bareng yang lagi ngejelekin Novi, jangan lagi ngejelekin yayasan. Jangan, kalaupun kalian mau bertobat baik ke Mas saya nggak mau lagi. Pengacara-pengacara yang nyerang saya kemarin, yang mau cari, yang dulu ada beberapa orang tim saya, timnya yang nyerang, kita nggak mau pakai lagi kalian. Kalian jauh-jauh aja sana. Nggak bagus jadi kalian itu. Kita berteman dengan lawan, berteman. Habis itu kita dijelekin. Habis itu nggak dipakai sama lawan, ngejelekin lawan. Nggak ada pengaruhnya itu. Pengacara itu harus punya etika, integritas yang positif, jangan yang jelek-jelek. Saya nggak suka gitu. Justru kalau Novi ada digitin sama pengacara-pengacara, dihajar gitu, nanti kalau misalnya kita nanti damai, nanti aku jadi pengacara kalian, saya hajar mereka semua. Dan saya anggap kamu itu ada bagian dari kaum lemah juga gitu. Sudah merendahkan diri di depan Agus, tapi dihajar lagi sama orang-orang yang dulu mau cari pansos-pansos doang. Kok jadi begini ngomong saya? Belum ketemu aja udah kayak kan? Sabar bang. Bang, apa soal yang abang lakukan dengan rencana pengembalian dana besok itu, Bang? Apakah ada jebakan praduga nih Bang? Apakah ada jebakan Batman untuk diri? Sekarang kalian bilang ya, kalau dia bilang ada jebakan Batman buat saya, besok mereka yang terjebak. Farhad Abbas tidak hanya asal sekedar mata duitan. Besok mereka yang terjebak. Jadi teman-teman, kalau mau baik-baik, damai-damai yang benar aja. Kalaupun saya terjebak, apa gunanya? Dampaknya kan buat orang buta ini. Apa nggak kasihan kalian sama dia? Kecuali gue yang terjebak gitu, uangnya diterima gue makan, bangun pondasi rumah ini, bikin tingkat 2 buat tempat konferensi pers ya. Mau saya bikin yang bagus ini pakai uang Agus. Ya biar ada AC ya, kalau ini kan bos anginnya bunyi-bunyi. Nah. Bang, dari pihak Nopi kan bilang menegaskan tidak ada niatan untuk melaporkan Agus. Kalau Nopi kan saya sudah tantang, laporin aja Agus. Mau laporin apa? Orang kena kecelakaan terus dilaporin, kan terbalik-balik gitu. Udah pengacara belajar di mana itu kalau ngelaporin Agus? Kecuali kayak kura-kura ninja ya mungkin akan ngelaporin gitu. Tahu kura-kura ninja kan? Kura-kura ninja ini sebentar lagi akan disidang. Gitu. Itu benar dia. Saya ngomong kura-kura ninja ya. Jangan ntar kalian wawancarai kura-kura ninja. Itu bukan tanggung jawab saya, di luar urusan saya. Bang, Nopi juga katanya siap untuk menghadiri undangan dari kepolisian terkait sebagai terlapor. Ya, jadi gimana? Tinggal pilihan aja. Kalau siap menghadiri kepolisian, besok kita nggak hadir. Silakan dia datang kepolisian dulu. Betul nggak? Sudahlah. Kalau kalian punya niat membalikan uang, nggak usah lagi nantang. Kami siap menantang, sudahlah. Maunya mau panjang, mau pendek ini, betul nggak? Kalau misalnya sudah balikin uang ya Bang Farhad, cabut aja laporannya, tinggal kita cabut. Tapi Bang Farhad, nanti kita kembaliin uang ya, tapi kita nggak usah nyambut, ya lanjutkan aja, kita siap datang. Itu kan judulnya damai tapi hatinya nggak damai gitu. Sama aja, kita damai loh, tapi masih lehernya masih begini gitu. Bang, mungkin terkait lanjutan